Hai, selamat datang di channel Film Room. Kali ini aku akan menceritakan sinopsis drama Korea berjudul The World of the Married episode 1. Drama ini disutradarai oleh Mo Wan-il, dirilis pada bulan Maret tahun 2020. Baiklah, kita langsung saja. Selamat menikmati. Diawali dengan seorang wanita bernama Ji Sanwo. Ya, dia adalah pemeran utamanya. Seperti yang kita lihat, Sanwo sedang memasang foto keluarganya, dirinya, anaknya, serta suaminya. Cukup melihat dari mimik wajahnya, Sanwo pasti memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis ya. Sanwo baru sampai di rumah. Dia sedang mengganti pakaiannya. Setelah itu, dia menuju dapur untuk mengambil lap. Entahlah, pandangannya tidak bisa berhenti memandangi foto baru itu. Ia segera menata ulang hingga tampak rapi. Sungguh, siapapun yang melihat ekspresinya pasti akan langsung mengetahui bahwa Sanwo memiliki rumah tangga yang sangat bahagia. Di luar hujan deras, tampak seorang pria mengendarai mobil berhenti di depan rumahnya. Itu adalah suami Sanwo, Tae-oh. Tae-oh keluar dari mobil dan membawa koper. Karena sudah larut, Sanwo sudah berada di ranjangnya. Tae-oh segera menemui Sanwo, membelai rambut Sanwo pelan. Sanwo pun terbangun, karena sadar bahwa itu pasti Tae-oh. Sanwo tahu, hari ini Tae-oh pulang dari perjalanan bisnisnya. Karena sudah lama tidak bertemu, Sanwo dan Tae-oh pun saling melepas rindu. Ya, layaknya sepasang suami istri. Berhubungan intim itu wajib. Sungguh waktu yang tepat, ditambah di luar sedang hujan. Ia pun tiba. Tentunya, mereka bangun telat pagi ini. Morning kiss, sungkawal yang manis. Sanwo mengambil jaket Tae-oh di lantai. Tiba-tiba, ada pelembab bibir terjatuh dari jaket Tae-oh. Tae-oh bilang, "Itu aku gunakan untuk bibirku karena kering di dalam pesawat." Sanwo pun percaya tanpa rasa curiga. Sarapan disertai dengan rengekan Jonyong yang merasa terlalu banyak mengikuti les. Tentu, sebelum berangkat kerja, Sanwo dan Tae-oh selalu berpelukan. Tae-oh memakaikan syal biru untuk Sanwo. Dalam perjalanan, Sanwo menelpon tetangganya yang baru saja pulang berlibur di Pulau Jeju. Sanwo membahas tentang rencana persiapan pesta ulang tahun untuk suaminya. Sesampainya Sanwo di rumah sakit, ia heran kenapa ada mobil polisi. Jadi Sanwo adalah wakil direktur rumah sakit Family Love. Sanwo pun bertanya pada rekan terdekatnya. Ternyata ada insiden. Karena memang Sanwo yang bertanggung jawab untuk urusan eksternal, Sanwo lah yang membereskannya. Dokter Ma, beliau belakangan ini sering bolos bekerja, serta sering minum alkohol. Ini sangat berbahaya untuk seorang dokter. Sanwo sudah mengenakan jas putihnya. Namun, ada rambut pasien berwarna pirang yang menyangkut di syal itu. Karena rambut itu, pikirannya jadi tak karuan, hingga dia hampir tak bisa fokus bekerja. Pasien itu mengalami insomnia dan memaksa meminta obat tidur, tapi dia tidak mau diperiksa. Karena itu, Sanwo tidak bisa memberinya, sebab harus mengikuti aturan rumah sakit. Datang lagi satu pasien yang sudah lama Sanwo tangani. Hingga sang pasien sudah merasa akrab pada Sanwo, lalu memberikan undangan pameran lukisannya. Tapi Sanwo terlalu fokus pada rambut pasiennya, karena warnanya sama dengan yang di syal. Saat Sanwo menjemput Jonyong, melihat banyak rambut yang pirang, benar-benar membuatnya semakin kepikiran saja. Tiba-tiba ada wanita berambut pirang memanggil Sanwo, dan ternyata dia adalah sekretarisnya Tae-oh. Sudah hampir 1 tahun ini dia menjadi sekretarisnya. Sanwo terkejut karena Tae-oh tidak pernah memberitahunya bahwa sekretarisnya adalah seorang perempuan janda.
Ditambah rambut perempuan itu pirang, makin membuat pikirannya kalut. Dan satu hal lagi, yang baru Sanwo ketahui, sekretarisnya bilang sangat senang bekerja di perusahaan Tae-oh, karena jam 5 sore pekerjaan mereka sudah selesai. Jadi dia bisa pulang menjemput anaknya sekolah. Sekretaris Tae-oh bilang bahwa Tae-oh selalu meninggalkan kantor setiap jam 5 tepat. Aneh sekali, pikir Sanwo. Karena sepengetahuan Sanwo, Tae-oh selalu tiba di rumah pada pukul 8 malam. Sudah menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit. Jam seginilah Tae-oh biasa tiba di rumah. Seperti biasa, Sanwo sedang menyiapkan makan malam. Suara detik jam mengganggu pikiran Sanwo sekarang. Jonyong tiba-tiba memanggil Sanwo, bertanya tentang gambar kue ulang tahun untuk ayahnya. Tae-oh pun datang membawa sebotol wine. Sanwo berkata, "Kamu pulang telat ya?" Tae-oh pun berkata, "Bukannya aku selalu tiba di rumah jam segini?" "Ya, benar," jawab Sanwo sekenanya. Sanwo menyuruh Jonyong untuk ke atas. Ketika makanan siap, Sanwo akan memanggil Jonyong untuk makan malam bersama. Jonyong pun menurutinya. Setelah Jonyong naik, Sanwo pun bercerita bahwa dia bertemu Min-yoon tadi, si sekretaris Tae-oh. Sanwo bertanya, apakah Min-yoon dibawa ke perjalanan bisnisnya? Ya, tentu saja. Min-yoon mempunyai kinerja yang baik, ucap Tae-oh. Gerak-gerik Tae-oh mencurigakan. Ditambah Tae-oh minum dengan Min-yoon. Di sisi lain, Jonyong masih berada di tangga dan mendengar percakapan ayah dan ibunya. Jonyong tampak sedih saat itu. Sanwo membawa iga rebus untuk tetangganya dan memandangi rambut tetangganya. Sanwo bertanya, apakah warna rambut itu sedang tren? Aku melihatnya di mana-mana, ucap Sanwo. Tetangganya menjawab, ini karena mantan Miss Korea mengecat rambutnya dengan warna ini. Karena itu menjadi populer sekarang. Tetangganya mengeluarkan pelembab bibir dan mereknya sama dengan yang ditemukan Sanwo di jaket Tae-oh pagi tadi. Pikirannya makin kalut dan tentu Sanwo curiga pada suaminya sekarang. Di kamar, Sanwo melihat handphone Tae-oh. Dia berkeinginan untuk mengecek handphone Tae-oh, namun dia sedikit bimbang, takut ketahuan. Akhirnya Sanwo memutuskan untuk mengeceknya. Tidak ada pengaman HP Tae-oh. Membuka panggilan terakhir, pesan, dan galeri foto. Semuanya tampak normal. Saat Sanwo ingin meletakkan kembali handphone Tae-oh, tiba-tiba ada pesan masuk dari Hewon. Isi pesan tersebut adalah, kami berharap kita bertemu lagi di lain malam, Tuan Lee. Saat subuh, Sanwo pergi ke Hewon. Tiba di rumah sakit, Sanwo menceritakan yang ia lakukan pada suaminya semalam. Juga tentang Sanwo terganggu karena sekretarisnya adalah wanita janda kepada rekan terdekatnya. Namun respon temannya seperti membela Tae-oh dan berkata bahwa Sanwo terlalu banyak bekerja, kurang tidur hingga menjadi sensitif pada suaminya. Sanwo pun berharap semoga yang diucapkan temannya benar. Pukul 4:30. Sanwo ada pasien saat itu, tapi dia tidak fokus karena pikirannya tidak tenang. Apakah benar Tae-oh selesai bekerja pukul 5 sore? Sanwo terus memandangi jam. Sanwo pun pamit untuk pulang awal hari ini. Myung-sok, rekan terdekat Sanwo, melihat Sanwo meninggalkan rumah sakit dengan tergesa-gesa, serta menitipkan Jonyong pada Yerim, si tetangga Sanwo. Sanwo sedang berada di depan kantor Tae-oh. Tampak Tae-oh berjalan menuju mobilnya. Mobil Tae-oh sudah berjalan. Sanwo pun membuntutinya diam-diam. Tae-oh berhenti di toko bunga. Tiba-tiba, saat sedang menunggu Tae-oh, Sanwo melihat ada salah satu pasiennya yang sepertinya sedang berkelahi dengan pacarnya. Pasien itu berusaha meminta tolong pada Sanwo. Sanwo pun menolak, karena ia harus bersembunyi. Tae-oh keluar dari toko bunga. Sanwo pun segera mengikuti mobil Tae-oh lagi. Sanwo heran, karena mobil Tae-oh menuju ke panti jompo ibu Tae-oh. Sanwo pun masuk ke panti jompo tersebut. Sanwo memasuki kamar ibu mertuanya. Setelah menyapa ibu Tae-oh, Sanwo mengambil bunga dan menuju meja resepsionis untuk meminta vas bunga. Di luar, Tae-oh menyusul Sanwo.
Terima kasih sudah datang. Ibu sangat senang melihatmu, ucap Tae-oh. Sudah lama aku mengunjungi ibu. Kondisinya makin hari makin memburuk, ucap Tae-oh lagi. Hal itu membuat Sanwo tercengang. Sanwo pun menjelaskan tentang jam pulang pada Tae-oh. Ternyata 2 jam yang Sanwo curigai digunakan Tae-oh untuk menjenguk ibunya. Sanwo merasa bersalah karena sudah salah paham saat itu. Saat mengambil vas bunga, Sanwo bertanya pada perawat tentang bagaimana kondisi ibu mertuanya. Perawat bilang, beliau susah tidur belakangan ini karena ingin sekali bertemu dengan putranya. Serta ini adalah kunjungan pertama Tae-oh. Tentu hal tersebut membuat Sanwo merasa tercekik. Padahal baru saja tadi Tae-oh bilang dia sering mengunjungi ibunya. Ternyata Tae-oh berbohong pada Sanwo. Tae-oh sudah rapi dan ingin pergi menghadiri acara yang diadakan oleh presiden alumni. Sanwo mengenal istrinya. Rupanya beliau adalah pasien yang memberi undangan pameran waktu itu. Karena Sanwo juga diundang, mereka pergi bersama. Saat sedang mengambil minum dengan istri alumni presiden, Sanwo melihat wine yang ada di acara itu sama dengan wine yang dibawa Tae-oh saat pulang dari perjalanan bisnisnya. Sanwo pun tambah curiga. Sanwo mengundang Hae-jung serta suaminya untuk datang menghadiri acara ulang tahun suaminya. Sanwo bertemu dengan pasiennya dan meminta maaf karena tidak bisa menolongnya waktu itu. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka malam itu. Pagi-pagi sekali, Sanwo menemui pasiennya, memberikannya resep obat tidur, namun dengan syarat pasiennya mau membantunya dengan menjadi mata-mata suaminya. Pasiennya pun setuju. Pasiennya memulai pekerjaan hari ini. Mobil Tae-oh tampak meninggalkan kantor. Pasien tersebut pun mengikutinya dari belakang. Tae-oh berhenti di sebuah apartemen. Setelah memarkirkan mobilnya, Tae-oh membuka bagasi, membawa tas, dan memasuki apartemen tersebut. Pasiennya pun terus mengirimi pesan, memberi kabar pada Sanwo. Sudah 3 jam Tae-oh belum keluar dari apartemen tersebut, isi pesan pasiennya. Setelah menunggu, turunlah Tae-oh tampak bersama seorang gadis. Yunso, si pasien sekaligus mata-mata itu, menelpon Sanwo. Itu adalah seorang gadis, ucap Yunso. Mendengar itu, Sanwo sangat terpukul dan sedih sekali. Suaminya ternyata punya wanita lain. Sanwo sedang berada di toko kue untuk mengambil kue ulang tahun Tae-oh. Setelah itu, Sanwo menjemput Jeonyoung. Sanwo mendatangi Yunso karena sudah menjalankan tugasnya. Sanwo memberikan resep obat yang diminta Yunso. Yunso meminta Sanwo untuk memeriksa bagasi mobil Tae-oh. Saat di acara ulang tahun Tae-oh, Sanwo masih berada di dalam mobilnya. Pandangannya tertuju pada Hyo-jung. Refleks saja, Sanwo memeriksa foto plat mobil yang dikirim Yunso tadi. Nomor platnya sama dengan mobil Hyo-jung. Sanwo nyaris tak percaya. Tae-oh mendatangi Sanwo. Sanwo meminjam kunci mobil Tae-oh dengan alasan mencari kamera di mobil Tae-oh. Sanwo pun mendapatkan kuncinya dan segera membuka bagasi mobil Tae-oh. Sanwo mencari-cari apakah ada benda yang tidak wajar dalam situ. Sekilas tampak normal. Karena tidak menemukan apapun, Sanwo mencoba mencari di dalam mobil, tapi tetap saja nihil. Merasa tidak puas, Sanwo membuka bagasi lagi. Nyaris ingin menyerah dan menutup kembali bagasi itu. Namun Sanwo terpikirkan, ada satu tempat yang belum diperiksanya. Ada tas di situ. Dengan segera Sanwo memeriksanya. Ada beberapa celana dalam, pengaman seks, dan ada handphone juga. Sanwo pun memeriksa handphone tersebut. Wallpaper handphone itu adalah anak Hae-jung. Sungguh Sanwo tak menyangka. Ternyata Tae-oh berselingkuh dengan gadis muda itu.
Sanwo membuka galeri HP itu. Ada foto Yerim dan suaminya, Minyun dan pacarnya, serta banyak sekali foto Dakyung bersama Tae-oh. Sanwo juga membuka pesan. Ada pesan dari Myung-sok, Jae-yuk, suami Yerim, dan tentu saja Dakyung. Isi pesan Myung-sok adalah, Sanwo pulang dengan tergesa-gesa. Kurasa dia akan menemuimu. Hati-hatilah. Dan masih banyak lagi isi pesan Myung-sok untuk Tae-oh yang tentang Sanwo sudah curiga pada Tae-oh. Sanwo sedih sekali karena Sanwo selama ini menganggap Myung-sok adalah sahabatnya. Yerim dan suaminya, Myung-sok sahabatnya, serta sekretaris Tae-oh. Semuanya tertutup sempurna. Mereka sukses menipu Sanwo. Permainan mereka sangat bersih. Sanwo harus kuat sekarang. Sanwo mengemas kembali barang-barang Tae-oh dan menutup bagasinya kembali. Sanwo membuka bagasi mobilnya, mengambil gunting di kotak P3K. Sanwo sangat sakit hati sekarang, hingga pikirannya kalut dan tidak terkendali. Berjalan menuju aula ulang tahun Tae-oh sambil membawa gunting yang diletakkan Sanwo di belakang punggungnya, serta berjalan menuju ke arah Tae-oh. Nah, itu dia episode pertama dari drama The World of the Married. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Bener-bener deh, episode 1 aja konfliknya udah berat banget. Penasaran gak nih gimana kelanjutannya? Kalian harus subscribe dan aktifkan loncengnya supaya gak ketinggalan jika episode 2-nya sudah tayang. Bye-bye, sampai ketemu di episode selanjutnya.